Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang bagaimana kabarnya? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala jenis penyakit. Amin ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anakku, hari ini pertemuan kita masih dalam masa pandemi, sehingga pembelajaran kali ini anak-anak masih melihat dan menyimak materi melalui video PPT yang kali ini Bapak buat, dan anak-anak bisa melihatnya nanti di rumahnya masing-masing. Baik anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang bab pertama tentang zakat. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Marilah kita awal mulai dengan bacaan doa dulu nggih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, zakat, apa sih pengertian zakat? Ya, yang pertama ini mengenai pengertian dan hukum zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh atau berkembang. Zakat menurut bahasa artinya adalah tumbuh atau berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Itu zakat. Jadi pengertian zakat itu udah ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Mungkin yang anak-anak sering ketahui, zakat itu dilaksanakan ketika mau hari raya Idul Fitri. Itu biasanya orang tua kita menyuruh kita zakat, itulah zakat. Tapi dalam hal ini, kali ini, zakat itu menurut bahasa artinya apa? Artinya tumbuh kembang. Dan menurut istilah, zakat itu adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Itu terkait dengan pengertian zakat. Dan hukumnya zakat itu adalah fardu ain. Hukumnya zakat itu adalah fardu ain, atau yang sering kita sebut wajib bagi semua umat Islam. Selanjutnya mengenai macam-macam zakat. Nah, kalau tadi pengertian, di nomor 2 ini sekarang macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Nah, ini adalah zakat fitrah yang tadi sudah Bapak bahas. Zakat fitrah ini kita lakukan ketika mau menjelang hari raya Idul Fitri. Itu biasanya besarnya 2,5 kg. Kalau di kita itu biasanya beras. Itu anak-anak ya, zakat fitrah. Jadi yang kedua yaitu zakat harta. Zakat harta mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Jadi itu zakat harta. Misalkan orang tua kita itu adalah petani, ketika panen padi, hasilnya itu ada sebagian harta dari hasil panen itu yang wajib untuk kita zakati. Kalau misalkan di daerah kita itu banyak petani jeruk, orang tua kita itu panen jeruk, nah
nanti hasil dari panen jeruk itu ada separuh, ada sebagian harta yang harus dijakati. Itu anak-anak macam-macam zakat, jadi ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Untuk pertemuan kali ini nanti Bapak akan lebih spesifik membahas tentang zakat fitrahnya saja. Untuk zakat hartanya nanti dibahas untuk pertemuan yang akan datang. Lanjut ya anak-anak. Yang ketiga, pengertian dan hukum zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Itu zakat fitrah. Jadi sudah dijelaskan ya, zakat fitrah itu dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Dan berupa apa? Paling banyak itu zakatnya itu kalau di kita itu beras. Itu tujuannya untuk membersihkan diri kita. Hukumnya, melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslimin dan muslimah. Jadi hukumnya itu wajib anak-anak, baik masih anak kecil, masih anak bayi, anak dewasa, orang tua, semuanya wajib zakat. Karena hukumnya zakat itu wajib. Itu untuk hukumnya zakat. Selanjutnya terkait rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama itu adalah niat. Jadi kita harus niatnya zakat fitrah bagaimana. Nanti dilihat di buku itu ada niatnya zakat fitrah. Misalkan mau berzakat, niat dalam hati dan niat di lisan. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu zakat al-fitri an-nafsi fardolillah ta'ala. Itu adalah salah satu niat zakat fitrah. Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ada pemberi zakat fitrah muzaki, ada yang memberi. Terus yang ketiga ada penerima zakat fitrah mustahik. Ini biasanya mustahik ini orang fakir dan miskin, itu yang umum untuk kita beri. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi pertama niat, terus ada yang memberi, ada yang diberi, dan ada barang yang mau diberikan. Itu rukun zakat fitrah. Mengenai rukun ini ada 4 anak-anak ya. Nanti bisa lebih dalamnya lagi di buku itu juga ada penjelasannya bagaimana dan lainnya. Selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama harus Islam. Jadi orang non-Islam, orang non-Muslim, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dan yang lain-lainnya itu enggak wajib. Yang wajib zakat fitrah adalah orang Islam. Yang kedua, masih hidup pada waktu terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi syaratnya orangnya masih hidup pada malam hari raya Idul Fitri, itu masih hidup dan dia harus melakukan namanya pembayaran zakat fitrah. Yang nomor 3, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi hartanya banyak atau mempunyai kelebihan untuk dimakan dirinya dan keluarganya. Berupa makanan pokok atau penduduk setempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Kalau misalkan di daerahnya itu
makannya pakai jagung ya, berarti zakatnya nanti pakai jagung. Kalau di kita pakai beras, di Indonesia ini pakai beras lah, zakatnya paling banyak itu memakai beras. Terus tata cara zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat seperti beras dan lain-lainnya. Ukurannya adalah setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg beras, tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras. Nah, itu jelaskan anak-anak tata caranya. Ketika kita mau berzakat, kalau di daerah kita pakai beras, berarti berasnya itu 2,5 kg. Akan tetapi biar zakatnya itu kita sah, zakatnya itu dilebih, jangan 2,5 kg beras, tapi dilebih, bisa 2,8 kg beras. Untuk apa? Biar nanti mungkin di perjalanan atau bagaimana berasnya tumpah atau bagaimana ada yang berkurang, sehingga zakat kita semua masih sah. Jadi dilebihi, jangan ngepres 2,5 kg beras. Tuh, kalau misalkan nggak punya uang, nggak punya beras Pak, bisa dengan uang, bisa dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras. Kalau 1 kilonya beras itu misalkan 15.000, berarti kalau 2 kilo 30.000. Nah, kalau setengahnya berapa? Berarti 2,5 kg misalkan 35.000, yaitu bisa dengan uang, kalau tidak dengan beras. Tapi lebih afdolnya anak-anak zakat itu pakai beras kalau bisa. Itu tata cara zakat fitrah. Terus waktu mengeluarkan zakat fitrah, kapan Pak waktunya? Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi mulai awal anak-anak puasa itu zakat fitrah sudah boleh membayar zakat fitrah sampai akhir bulan Ramadan, yaitu malam hari raya Idul Fitri, waktu jenengan takbir. Nah, itu adalah terakhir untuk bayar zakat fitrah. Terus yang kedua, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi misalkan setelah maghrib, malamnya takbir, itu yang paling afdol kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang nomor 3, waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ada waktu yang paling baik lagi, yaitu setelah malamnya takbir, terus sholat subuh. Setelah sholat subuh sebelum berangkat sholat Idul Fitri, anak-anak mengeluarkan zakat fitrah. Terus waktu yang tidak boleh yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, karena dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi kalau sudah lewat anak-anak pulang sholat hari Idul Fitri, itu sudah tidak boleh membayar zakat fitrah. Jadi namanya sudah tidak zakat fitrah, berubah menjadi sedekah. Itulah anak-anak waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang terakhir anak-anak tentang hikmah atau manfaat melaksanakan zakat fitrah. Apa? Yang pertama yaitu zakat fitrah menyucikan jiwa. Kalau kita bisa berzakat fitrah, jiwa kita bisa suci, kita kembali fitrah, kembali suci. Makanya kalau ketika hari raya itu kita bermaaf-maafan, karena apa? Kita sudah kembali suci dalam artian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh keberkahan harta. Jadi sedikit harta kita yang kita zakatkan itu bisa memberikan keberkahan kepada harta-harta kita yang lain. Jadi berkah itu artinya nggak harus banyak anak-anak.
banyak tapi nggak jadi apa-apa itu bukan berkah, sedikit tapi terasa nikmat dan lain sebagainya itulah berkah. Yang nomor 3 yaitu sarana menjalin kepedulian dan silaturahmi. Jadi manfaatnya itu kita menyalurkan zakat fitrah kita kepada orang miskin, orang fakir miskin, itu tujuannya kita peduli, kita umat Islam peduli dengan sesama umat Islam dengan silaturahim. Nah, silaturahim kita datang ke rumahnya orang fakir miskin, kita berikan zakat, itu salah satu silaturahim. Dan silaturahim itu adalah salah satu amal baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Yang selanjutnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Jadi selama hari raya itu semua orang muslim itu merayakan kemenangan. Jadi nggak boleh ada yang sedih, kita nggak boleh di tetangga-tetangga kita ada yang fakir yang miskin tidak bisa ikut memperingati hari raya Idul Fitri, itu kasihan. Jadi kita berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Terus membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Mungkin itu saja anak-anak video kali ini. Sekian pembelajaran untuk kali ini. Apabila ada perihal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup WA ya. Untuk tugasnya nanti setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak mengerjakan soal Ayo Berlatih 1 yang ada di buku paket fikih kelas 4 halaman 5. Setelah mengerjakan, nanti tugasnya ditulis langsung jawabannya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim di grup WA. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.